Saya ingin menyampaikan, mungkin bolehlah ini dianggap serius atau setengah serius, silahkan, tetapi inilah mungkin yang akan kita kerjakan ke depan. Ini memang induk kita yang paling atas memang adalah Trisakti, yaitu daulat politik. Negara memang harus punya daulat politik, kemudian ekonomi yang mandiri, ekonomi yang berdikari, dan yang kita ini sekarang memang kehilangan adalah sebuah karakter, sebuah jati diri, sebuah identitas, sehingga perlunya sebuah kepribadian dalam berkebudayaan. Ini 6 ciri manusia Indonesia yang kira-kira ini ya terus terang sangat membebani kita. Ini bukan menurut saya, menurut Pak Mokhtar Lubis. Satu, katanya manusia Indonesia itu banyak yang nomor 1 itu. Saya nggak berani baca apa. Bener nggak? Enggak, saya nggak tanya. Bener nggak? Saya nggak tahu. Yang kedua, bener enggak? Yang ketiga, bener enggak kira-kira? Yang keempat, percaya, tahayul, wah pejabat kita ini banyak yang main dukun. Yang kelima, yang keenam, ya inilah saya hanya membacakan saja. Tapi inilah saya kira beban yang memang harus kita sadari semuanya, bahwa pembangunan manusia Indonesia ini memang menurut saya adalah nomor 1 yang harus kita lakukan. Sehingga betul-betul bisa merubah sebuah sikap, merubah perilaku, merubah gaya hidup kita sehari-hari. Karena apapun sebuah negara, itu harus manusianya harus ada karakternya, harus ada identitasnya, harus ada jati dirinya yang jelas, bahwa inilah Indonesia, inilah orang Indonesia, inilah manusia Indonesia. Dan itu yang sampai sekarang kita mulai kehilangan. Saya pernah mengatakan perlunya kita sebuah revolusi mental. Seperti apa sih sebetulnya yang ingin kita lakukan untuk ini? Yang paling benar memang lewat pendidikan. Anak SD sekarang ini kalau mau berangkat sekolah itu terbongkok-bongkok karena membawa buku yang sangat berat, dijejali oleh pengetahuan-pengetahuan yang juga sudah berat untuk anak seusia SD. SMP juga sama, bahwa pengetahuan itu selalu dijejalkan. Mestinya kalau menurut saya di SD itu paling tidak 70-80 itu harus karakter yang dibangun, sikap mental yang dibangun, budi pekerti yang dibangun. Yang 20-nya baru pengetahuan. Yang 20-nya baru pengetahuan. Di SMP 60-40. Di SMA, SMK baru dibalik bisa 20-80. Pengetahuan dan keterampilan yang diperbanyak. Sehingga sikap mental itu didapatkan dari pendidikan karakter itu. Pendidikan yang dimulai dari SD. Baik mengenai sikap mental, baik mengenai etika, baik mengenai perilaku, baik mengenai sopan santun, baik mengenai budi pekerti, itu harus ditanamkan sejak awal. Sehingga identitas kita, karakter kita ini jelas. Kita lihat di yang dekat aja di Singapura, ada NS, National Service di sana. Setelah lulus SMA, masukkan ke pulau, di situ digarap 2 tahun. Keluar dari pulau sudah. Pemimpinnya bilang ke utara, semuanya pasti ke utara. Pemimpinnya bilang ke selatan, semuanya pasti ke selatan. Nah, di kita ini yang tidak itu dilakukan. Sehingga pemimpinnya bilang ke utara, ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke atas saja ada. Karena tidak dimulai sejak dini. Ini yang ingin kita lakukan. Tetapi ada yang bertanya, Pak, itu kan baru kita nikmati 15 atau 20 tahun yang akan datang kalau dilakukan pembentukan karakternya itu sekarang. Terus yang sudah sekarang diapakan?
Kadang-kadang kita juga berpikir, apakah kita perlu juga membuat pulau, kemudian dimasukkan di pulau, kemudian di situ diberikan semuanya mengenai hal-hal yang baik yang berkaitan dengan disiplin, baik yang berkaitan dengan etika, baik yang berkaitan dengan sikap dan mental, baik yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, bela negara, semuanya diberikan di situ. Tapi kalau penduduknya sedikit, kita ini 240 juta. Oleh sebab itu menurut saya yang perlu dilakukan adalah membangun sistemnya. Sehingga manusianya harus mengikuti, paksa untuk mengikuti sistem. Untuk mengejar itu juga kita ke depan akan menerbitkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Sistemnya sudah ada dan sudah kita lakukan di Jakarta. Ini hanya diberikan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Sistemnya sudah berjalan, ngontrolnya juga pakai ini dari bank, sistem bank, sehingga checkingnya adalah dari bank, bukan dari pemerintah daerah, tetapi dari bank. Kalau menurut saya sebetulnya kayak iktp itu sebetulnya berikan aja pada bank. BPD itu suruh buat kayak gini. Untuk KTP, bisa untuk ATM, bisa untuk semuanya. Serain pada bank gratis, karena banknya juga dapat, karena bisa dipakai untuk kartu ATM, pasti dia akan nyimpan di bank itu. Bank itu pasti rebutan kalau hanya suruh buat kayak gini-gini, rebutan, Pak. Karena ini menampung uang. Karena yang kita lakukan, misalnya sistem ini saja di Jakarta, kita habis 790 miliar yang kita berikan. Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu misalnya, SD kita berikan 140, SMP 180, SMA 240 per bulan yang bisa diambil dari sistem ini. Dan sudah kita tentukan untuk beli apa, untuk beli apa, untuk beli apa. Ada juga Kartu Indonesia Sehat yang juga sudah kita bikin di Jakarta. Itu juga sudah kita koreksi kesalahan-kesalahan dan itu juga masyarakat pegang. Sistemnya masyarakat yang pegang. Yang banyak itu apa? Anggarannya ada, tapi sistemnya tidak jelas. Sehingga duitnya lari ke siapa? Enggak jelas. Kalau sistem kartu ini jelas, rakyatnya yang pegang kartunya. Sehingga dia ke rumah sakit, mau ke puskesmas, mau ke klinik, ini pakai kartu ini. Yang bayar siapa? Ya kartu ini yang bayar nantinya. Sistem kartu itu yang sangat penting. Jangan sampai anggaran itu diberikan pada birokrasi kita. Ngontrolnya seperti apa? Ngeceknya seperti apa? Loh, kok gambar saya itu? Jadi kartu-kartu seperti Indonesia itu sudah kita lakukan. Dulu di Solo sudah, di sini juga sudah. Artinya sudah terkoreksi karena memang sebuah sistem itu pasti perlu koreksi-koreksi karena kekurangan-kekurangan. Dan kontrolnya juga gampang. Gampang, bawa ke rumah sakit, ini berikan, udah semuanya terekam semuanya. Oleh sebab itu, kalau dua itu sudah dilakukan, di depan tadi saya sampaikan, memang yang kita perlukan sekarang ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Itu harus dinomorsatukan, tidak ada yang lain. Pembangunan sumber daya manusia, tidak ada yang lain. Entah lewat pendidikan, entah lewat training, pelatihan, entah itu yang harus kita lakukan. Jangan kita lepas dari itu. Berbahaya sekali, karena persaingan nanti persaingan antar negara. Tahun depan kita sudah masuk ke ASEAN Economic Community. Kita nggak ngerti sebetulnya nanti kita akan jadi seperti apa, nggak ngerti. Apakah kita yang diserbu, ataukah kita bisa menyerbu? Belum tahu. Kita belum tahu. Tapi menurut saya kalau kita dari dini sudah dilakukan pembangunan sumber daya manusia, pembentukan karakter anak, mulai sejak SD, SMP, SMA, yang muncul nanti ada sebuah etos kerja.
sikap mental, produktivitas yang baik, dan daya saing kita dengan negara yang lain yang akan kuat. Yang sering saya berikan contoh, saya pernah langsung saya lihat dan saya lakukan sendiri, dengan mesin yang sama, dengan orang yang sama, hanya yang ini Indonesia, yang ini Taiwan. Yang Indonesia bisa memproduksi 400, yang di sini yang Taiwan 4.000. Dalam jam yang sama, dengan mesin yang sama, dengan orang yang sama. Ini kan jauh sekali. Ya itulah, tapi itulah faktanya seperti itu. Artinya etos kerja kita memang perlu digenjot lagi, sehingga akan muncul sebuah daya saing, akan muncul sebuah produktivitas. Pertanian juga sama, produk-produk pertanian kita sebetulnya kalau kita lakukan secara serius, kita garap secara serius, kita yakin bisa bersaing, tetapi memang lapangannya harus digarap secara serius, baik urusan pupuknya, baik urusan pestisidanya, baik urusan irigasinya. Ini enggak, kita tuh sering membuat program-program seperti itu tuh, banyak yang program basa-basi. Kelihatannya ada tapi enggak ada gitu. Iya betul, ada itu, di anggarannya ada. Tapi fakta di bawahnya enggak ada. Hilangnya kemana? Enggak jelas. Coba aja Bapak, Ibu, lihat telusuri aja. Seperti itu. Ada anggarannya betul, ada yang triliun, ada yang ratusan miliar. Artinya anggaran itu tidak produktif, tidak menyentuh pada sasaran itu. Duit kita ini banyak sekali. APBN kita tahun depan 2019 triliun, gede banget. Kalau bisa tepat sasaran, ya banyak yang menyampaikan ya itu kan untuk bayar utang, untuk subsidi, untuk yang ruang fiskalnya tinggalnya sempit. Menurut saya juga tidak begitu. Asal penggunaannya tepat, barangnya akan kelihatan. Asal penggunaannya bisa kena ke sasaran, itu juga akan kelihatan. Karena tidak hanya juta atau miliar, tapi triliun. Dulu waktu saya jadi wali kota, selama 5 tahun ini, hanya memakai anggaran 3,5 triliun. Selama 5 tahun. Saya masuk DKI, DKI kan 5 wali kota, ya berarti kurang lebih kan kali 3,5 kan, ya kira-kira 17 lah, 17,5 triliun kira-kira kalau dibuat sama. Saya masuk ke sini 5 tahun itu, saya masuk ke sini 1 tahun 41 triliun. Tahun ini 1 tahun 72 triliun, 1 tahun loh, bukan 5 tahun. Jangan tepuk tangan dulu. Ini saya mau membandingkan, yang di sini hanya berapa 3,5 triliun, artinya setahun hanya 700 miliar, ya kan? Yang di sini setahun untuk 5 kota, kita kan 5 wali kota, ini 1 kota, ini 5 kota. Berarti berapa kali lipat, Bapak Ibu bandingkan gitu loh. Bapak Ibu bandingkan. Ya kalau Jakarta ini tidak bisa menyelesaikan masalah, pasti ada yang keliru. Ada mismanagement. Sini hanya 700 miliar. Di sini 5 wali kota, 72 triliun. Berapa kali lipat itu? Enggak dong. Kok 4 kali lipat? Ini 1, ini 5. Kalau ini kan berarti kan 100 kali kan kalau 1 dengan 1. Benar enggak? Yang ini 700, yang ini 70 triliun, 100 kali. 100 kali dibagi 5, berarti 20 kali lipat. Kalau
dibandingkan satu dengan satu, 20 kali lipat, bayangkan. 20 kali lipat. Jangan ada yang tepuk tangan lagi. Iya kan? 20 kali lipat. Tapi saya yakin, ini gubernur berikut ini bisa ngebut, bisa ngebut yakin. Asal didukung oleh yang di sini. Oh ngebut, betul ngebut, serius ngebut. Nanti Bapak Ibu lihat nanti. Terus sajalah. Ya sebetulnya hal yang kecil-kecil seperti ini, pembangunan pertanian kita, irigasi yang seperti ini mestinya irigasinya yang seperti ini, seperti di gambar ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di lapangan, sulit mencari yang seperti ini. Bendungan, waduk, seperti ini, berapa tahun? Mungkin sudah lebih 15 tahun kita bangun satu aja, enggak? Coba Bapak Ibu tunjukkan, apakah ada waduk yang baru yang dibangun? Kalau ada yang tahu? Waduk Pluit itu sudah 35 tahun. Enggak pernah dikeruk. Nah, gimana pertanian kita akan jadi baik? Kita swasembada. Airnya banyak, tapi waduknya enggak pernah disiapin. Bagaimana membuat sawah baru kalau airnya aja enggak disiapin, bendungannya enggak disiapin? Kan enggak lucu. Ada program rice estate, ada program food estate. Ya bendungannya mana gitu loh. Kan membuat 1 juta hektar per tahun. Ya bendungannya dulu mana dong? Masa membuat sawah enggak ada airnya? Yang benar aja. Enggak berani kamu. Ya, saya kira desa-desa mandiri seperti ini kalau kita betul-betul bisa lakukan, dan ke depan saya kira kalau setiap desa punya ternak yang, desa itu sekarang ternaknya juga sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali, sehingga tidak ada yang namanya pupuk dari kotoran hewan atau pupuk kompos dari kotoran hewan, enggak udah, atau kotoran hewannya dipakai untuk gas dan untuk energi. Udah sulit sekarang cari di desa itu yang namanya sapi atau kambing. Ya ada, tapi nggak seperti dulu yang sangat melimpah. Dulu ada yang namanya apa Pak Sugeng? Rojokoyo ya. Pengembangan energi juga sama. Saya kira kita kan punya banyak cadangan gas, geotermal, batu bara, belum yang energi terbarukan. Tetapi coba listrik kita. Saya waktu kampanye nginep di mana ya, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Sehari mati 3 kali. Ada di situ kanan kirinya gudangnya batu bara. Loh ini batu baranya lari kemana gitu? Ya mestinya kan untuk menyelesaikan listriknya di provinsi itu dulu baru dibawa keluar. Dan kebalik-balik. Batu baranya diambil, masyarakatnya disuruh biarpet. Itu yang harusnya pembangunan pembangkit listrik itu di mulut tambang saja. Bangun di situ murah, tarik kabel dari situ, murah banget itu, murah banget. Kalau enggak itu ya ada geotermal ya pakai gas. Jangan pakai BBM. Dipaksa terus pakai BBM. Itu kenapa subsidi ke PLN itu tinggi ya, karena kita pakai BBM itu. Ya harusnya kalau dari BBM ditarik ke batu bara atau gas, ya memang tidak semua pembangkit bisa kita switch dari BBM ke gas atau ke
batu bara. Tetapi kalau itu dilakukan di beberapa pembangkit tenaga listrik kita bisa menghemat banyak. Saya diberi hitungan bisa 60 sampai 70 triliun. Meskipun saya juga ragu benar enggak. Kok gede banget itu. Infrastruktur juga sama. Mestinya kita ini kan 2/3 wilayah kita ini laut. Loh, laut berpuluh-puluh tahun kok enggak diurus. Enggak diurus laut kita ini. Oleh sebab itu saya sampaikan poros maritim dunia itu betul. Kalau kita bikin itu selesai, betul-betul kita menjadi poros maritim, betul. Poros maritim dunia, betul. Dari ujung barat sampai ke ujung timur. Kalau setiap hari di situ kapal-kapal besar lewat terus. Manajemen distribusi logistik kita ini akan menjadi murah. Karena laut itulah angkutan paling murah sudah di negara manapun. Kalau punya laut pasti pakai laut. Kalau nggak punya darat pasti rel. Ini sudah kita tinggalkan laut kita ini. Sehingga kalau ada tol laut ini, yang sering saya sampaikan itu, semen di sini 60-70, di Papua saya berikan contoh misalnya 1.200.000, itu pun saya diprotes Bupati Papua. Bapak keliru, di Papua itu harga semen bukan 1 juta, 1.200.000 Pak. Wah, ketinggian. Enggak Pak, 2,5 juta Pak. 2,5 juta coba. Bapak Ibu bisa bayangin harga semen, satu sak semen 2,5 juta. Terus rasa keadilannya ada di mana? Ya kalau ada ini akan beda. Langsung jatuh harga semen itu pasti. Karena ini problemnya bukan di semennya, di ongkos angkutnya. Kenapa ongkos angkutnya mahal? Karena kapalnya kecil-kecil, kapasitasnya nggak bisa ngangkut banyak. Sapi yang di NTT juga sama. Bawa ke Jakarta sekali ngangkut hanya 200. Saya lihat kapal Australia yang masuk ke Tanjung Priok sekali angkut bisa 40.000. Dan satu sapi diberi kamar satu-satu kayak hotel bintang 5. Betul. Coba yang sapi kita dari NTT bawa ke sini ada yang sudah kakinya. Betul Pak, ini saya lihat sendiri. Saya lihat di NTT-nya, saya lihat di sini juga saya lihat. Itu, ya karena perjalanannya pakai kapal kecil, kadang dilempar lagi ke truk. Sapi Australia enak, dibawa dari Australia ke sini enak betul, saya lihat tuh. Kamarnya enak betul itu. Kasihan sapi Indonesia. Ini yang dengan sistem RoRo juga bisa seperti ini. Jadi beban di darat itu jalan darat tidak dibebani oleh truk-truk besar-besar yang lalu lalang. Kita punya laut yang sangat murah. Yang nanti dari titik T itu bisa ditransfer ke pulau-pulau yang dekat dengan kapal yang lebih kecil. Jadi jangan ada yang bayangin dulu saya Pak masa di laut dibuat jalan tol Pak. Tol laut itu artinya yaitu kapal yang lalu lalang dari ujung barat ke ujung. Kemudian double track, saya kira memang kereta api seperti ini yang mengangkut barang juga, bukan kalau yang ini manusia. Yang barang itu yang diperlukan di Sumatera, diperlukan di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, semuanya diperlukan sehingga angkutan untuk distribusi logistik menjadi lebih murah. Menyelesaikan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Papua itu dihitung kira-kira 350 triliun. Sehingga truk-truk batu bara tidak merusak jalan raya. Yang seperti kita lihat sekarang di Sumatera, di Kalimantan, jalan raya kita rusak karena dipakai untuk truk-truk batu bara. Harusnya batu bara naik rel, naik kereta api. Saya hanya berpikir ya, kenapa banyak orang yang takut kita masuk ke ASEAN Economic Community. Menurut saya kalau kita bisa menseleksi produk-produk kita yang punya kompetitif, punya daya saing, punya kompetitif harga, punya daya saing yang tinggi, saya kira kita justru bisa menyerang ke sana. Saya yakin itu. Produk-produk misalnya produk-produk garment t-shirt di Bandung itu bisa sangat murah sekali. Produk-produk Tanah Abang ini kalau bisa mencarikan pasar, entah ke Afrika, entah ke negara-negara berkembang lainnya, itu juga mempunyai
mempunyai harga yang sangat kompetitif, tetapi pasarnya tidak disiapkan mestinya oleh negara yang menyiapkan. Siapa mereka? Ya dubes-dubes kita. Dubes-dubes kita ini mestinya 90% itu bekerja mempromosikan ya produk-produk yang diproduksi di kampung, yang di daerah itu harusnya, karena itu kompetitif, harganya murah-murah sekali. Hanya diseleksi kualitasnya saja, kualitas, diperbaiki packaging kemasannya, sudah. Saya yakin kita bisa bersaing, tapi negara memang harus hadir, negara harus ada, masuk ke keamanan. Kita ini negara dengan 17.000 pulau, ngontrolnya seperti apa? Kan sulit. Saya kemarin menyampaikan, kenapa kita tidak beli drone saja? Sekarang udah banyak yang dipakai drone dalam yang kecil-kecil ya, untuk pertanian. Banyak saya lihat di desa-desa itu, perusahaan-perusahaan tapi yang pakai drone kecil buatan Bandung. Drone ini yang bisa mengontrol seluruh titik yang ada di wilayah kita. Untuk pertahanan, ada kapal lewat kita ngerti, ada pesawat lewat kita ngerti. Ini untuk pertahanan, tetapi untuk sisi ekonomi juga ada. Illegal fishing, yang nyuri-nyuri ikan bisa ketahuan. Kebakaran hutan di titik mana bisa ketahuan dengan ini. Illegal logging juga bisa dikejar dengan ini. Dan murah, tidak mahal. Satu untuk Indonesia misalnya dibagi 3 wilayah. Untuk satu wilayah itu hanya kira-kira habis 1,5 triliun. 1,5 triliun berarti 3 kan hanya 4,5 triliun. 1 tahun kita kehilangan. Ada yang menghitung katanya kehilangan karena pencurian ikan, illegal fishing itu sampai 300 triliun setahun hilang. Daripada itu belikan ini aja 4,5 triliun. Yang nyuri-nyuri bisa tangkepin semuanya. Yang pusat komandonya bisa, mau di Jakarta bisa, mau di Bandung bisa, mau di Makassar bisa, mau di Balikpapan bisa. Begitu tahu ada kapal yang nyuri ikan ya bisa aja, mau minta apa tinggal calling saja, diserbu pakai udara bisa, serbu pakai laut bisa, udah tinggal kejar, gebuki. Ya biar kapok, nggak nyuri lagi gitu loh. Itu kan kapal-kapal asing. Hah? Nah, dibikin rame, betul. Kalau nggak dikitukan ya kita akan dicuri terus, sudah. Yakin itu pasti akan nggak kayu kita, tidak ikan kita. Pasti sudah. Diulang-ulang terus. Tanya drone masuk ke satelit, satelit masuk ke pusat komando, sudah. Ketahuan semuanya. Hanya niat nggak kita menyelesaikan ini. Inilah kedaulatan kita, kehadiran negara kita. Dan kalau itu semua infrastruktur itu semuanya siap, ya kita akan masuk ke poros maritim dunia ini. Dan kita yakin itu bisa kita lakukan. Bukan sesuatu yang dulu zaman Sriwijaya kita bisa jaya karena maritim. Zaman Majapahit juga kita jaya juga karena maritim. Dan kita lupa sejarah itu sehingga kita tidak memperbaiki kemaritiman kita. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila hal yang tadi saya sampaikan tadi ada yang kurang karena keterbatasan saya. Terima kasih dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 untuk Sugeng Saryadi School of Government. Semoga sukses dan jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.